Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau membahas salah satu biografi dari Septimius George Shaw. Dia adalah mutiara dari provinsi paling timur Indonesia, yaitu Papua. Septimius ini dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Ia adalah salah satu mutiara terbaik dari tanah Papua. Ia dikenal sebagai salah satu juara Olimpiade Sains Fisika dan putra Indonesia dari Papua yang paling berbakat. Septimius George Shaw adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Makalah ilmiahnya berjudul Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Network of Identical Resistor. Gue dari judulnya aja udah pusing nih. Ia bahkan menemukan sebuah rumus yang namanya penghitung hambatan antara dua titik rangkaian resistor yang kemudian diberi namanya sendiri, yaitu George Shaw Formula. Prestasi pemuda berusia 19 tahun ini sangat mengagumkan. Rumus yang ditemukannya itu berhasil memenangkan First Step to Nobel Prize in Physics, yang itu mengungguli ratusan paper dari 73 negara yang masuk ke meja juri. Para juri yang terdiri dari 30 jawara fisika dari 25 negara itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk memutuskan bahwa pemuda 17 tahun asal Jayapura ini menggondol medali emas. Septimius George Shaw lahir di Manokwari pada tanggal 22 September tahun 1986. Sejak kecil dia itu sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Bahkan tak jarang ia hidup terpisah dari orang tua. Septimius George Shaw lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya bernama Silasa, dia adalah kepala dinas kehutanan Terminabuhan Sorong. Septimius George ini lebih senang menyebut ayahnya itu sebagai seorang petani daripada pegawai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ayahnya ini dibantu istrinya yang bernama Nelce Wofam. Mereka ini mempunyai 5 anak dan harus mengolah ladang untuk menanam umbi-umbian. Kelima anak Silas ini rupanya mewarisi keenceran otaknya. Silas itu adalah lulusan dari sekolah kehutanan menengah atas pada tahun 1969. Itu merupakan satu jenjang pendidikan yang tinggi bagi orang Papua kala itu. Putri sulung Silas yang bernama Apolenasa, dia mengikuti jejak ayahnya. Ia adalah sarjana kehutanan lulusan Universitas Cendrawasih. Sedangkan putra keduanya yang bernama Frankie Albert Shaw saat ini sedang menempuh program Magister Manajemen atau S2 pada Universitas Cendrawasih. Putra ketiganya yang bernama Yopi Shaw, dia adalah mahasiswa kedokteran Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Sedangkan putra yang keempatnya bernama Agustinus Shaw. Dia adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua di Manokwari. Sementara itu, si bungsu Septimius George Shaw yang akan kita bahas biografinya ini dia berhasil meraih emas di panggung internasional. Tidak ada satupun anak dari Silas Shaw ini yang mempunyai sifat manja, apalagi terhadap uang dan mereka memang pada saat itu ekonominya cukup sederhana gitu, bisa disebut tidak punya uang gitu ya. Karena minimnya ekonomi keluarga, George ini sering tidak masuk sekolah ketika SD hingga SMP. Jarak dari rumah ke sekolah itu jauh sekitar 10 km. Dan George ini untuk menuju sekolah dia menggunakan taksi disebutnya, padahal cuman angkutan umum biasa gitu ya. Cuman penduduk Papua ini menyebutnya taksi. Sekali jalan ongkosnya itu ke sekolah Rp1.500, berarti pulang pergi Rp3.000. Sehingga George ini tidak punya uang lagi untuk jajan. Bagi George, segala kesulitan ini dijadikan sebagai pelecut untuk meraih prestasi. Jadi prestasi itu tidak selalu berarti karena uang. George ini seorang pemuda yang sangat menggemari olahraga basket. Dia biasanya jadi playmaker kalau di lapangan basket itu.
George tertarik fisika sejak masih bangku SMP. Dan gak ada yang khusus gitu ya kenapa dia itu menyukai fisika. Karena pada dasarnya si George ini memang senangnya belajar aja gitu loh. Kebetulan fisika itu cocok mungkin gitu ya. George menyukai semua mata pelajaran di sekolah kecuali PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menurutnya pelajaran itu sangat membosankan dan terlalu banyak mencatat. Dia lebih suka ke kimia, sejarah, geografi, matematika, bahasa Indonesia dia suka. Selepas SD dan SMP yang kerap diwarnai bolos sekolah itu, George diterima di SMUN 3 Buper Jayapura. Ini adalah sekolah unggulan milik pemerintah daerah yang menjamin semua kebutuhan mahasiswa, mulai dari seragam, uang saku hingga asrama. Kebrilianan otak mutiara hitam dari timur Indonesia ini mulai bersinar pada tahun 2001. Saat itu ia menjuarai lomba olimpiade kimia tingkat daerah. Karena prestasinya itu, ia mendapatkan beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua. Namun mamanya melarang putra bungsunya ini untuk berangkat ke ibu kota. Prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan, itu yang ada dalam pikiran George ya. Akhirnya dia dibantu oleh kakaknya yang bernama Frankie. George pun berangkat ke Jakarta secara diam-diam. Ia baru memberitahu niatnya ini kepada mama tercintanya sesaat sebelum menaiki tangga pesawat. Kemudian mamanya pun menangis selama 2 minggu menyadari bahwa anaknya benar-benar pergi meninggalkan tanah Papua. George kemudian membuktikan bahwa kepergiannya ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tangis sedih mamanya berganti menjadi tangis haru ketika bulan November tahun 2003, George berhasil menduduki peringkat 8 dari 60 peserta lomba matematika kuantum di India. Prestasinya memuncak lagi dengan menggenggam emas hasil riset fisikanya. Hingga sejak saat itu mamanya pun tidak pernah menangis lagi. Selama di Jakarta atau selama di karantina ya, ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia yang bernama Profesor Yohanes Surya. Pada awal November tahun 2006, ia harus mempresentasikan hasil risetnya di depan ilmuwan fisika di Polandia. Ia harus membuktikan bahwa risetnya tentang hitungan jaring-jaring resistor itu adalah orisinil gagasannya. Setelah itu, ia mendapatkan kesempatan untuk belajar riset di Polish Academy of Science di Polandia selama sebulan. Dia di situ di bawah bimbingan dari fisikawan yang jempolan. Setelah menerima penghargaan itu, George diganjar banyak fasilitas. Menteri Pendidikan saat itu yang bernama Malik Fajar meminta George memilih perguruan tinggi manapun di Indonesia tanpa tes guys. George ini sempat bingung memilih kampus. Sampai akhirnya ada utusan dari Direktur Eksekutif Freedom Institute ya, yang bernama Bapak Rizal Malarangeng. Utusan itu mendatangi dirinya. Utusan itu membawa pesan bahwa George ini diminta untuk menemui Pak Abu Rizal Bakri. Ternyata Freedom Institute ini menawari George untuk kuliah di luar negeri. Dia dipersilahkan untuk memilih negara manapun terserah. Mau di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, terserah George mau di mana. Saat itu respon dari George ini yang bahagia bercampur kaget gitu ya. Dia akhirnya tetap aja bingung memilih negara yang mana gitu. Sampai kemudian Pak Rizal Malarangeng ini turun tangan ya. Dia mengusulkan agar George ini memilih Amerika. Sebab negara Amerika ini bagus untuk belajar dan dalam melakukan hal penelitian. George kemudian menyetujuinya dan lantas mendaftar di jurusan Aerospace Engineering di Florida Institute of Technology. Kampus itu berlokasi di pesisir timur Amerika di Brevard County. Kampus itu berdekatan dengan Kennedy Space Center dan tempat peluncuran pesawat NASA. George mempelajari semua hal tentang pesawat terbang, baik pesawat terbang di angkasa maupun di luar angkasa.
Dia juga mempelajari ilmu yang super sulit di jagat aerospace, yakni rocket science. Di antara 200-an mahasiswa seangkatan, hanya 40 orang yang lulus termasuk George. George mempelajari semua hal tentang pesawat terbang, mulai dari struktur pesawat, aerodinamika, daya angkat, hingga efisiensi berat dalam teknologi pembuatan burung besi itu. Memang ada alasan khusus ya dia suka dengan pesawat terbang. Selain memang dia mengagumi Presiden ketiga Indonesia yaitu Bapak B.J. Habibie, rupanya George ini mempunyai cita-cita untuk menjadi pilot. Cita-citanya menjadi pilot ini sebenarnya serius ingin diraihnya. Cuman sayangnya kedua mata dari George ini minus 3,25 ya, hingga terpaksa dia mengalihkan impiannya. Dia saat itu berujar, kalau nggak bisa menerbangkan pesawat, saya harus bisa membuat pesawat, setidaknya memahami teknologi pesawat terbang. Si George ini rupanya cinta banget dengan yang namanya pesawat terbang, guys. Tahun pertama di Amerika itu adalah masa yang sangat sulit bagi George ya. Sebab dia itu belum fasih berbahasa Inggris. Pernah dia itu tertahan sejam di bagian imigrasi. Selama sejam itu dia hanya duduk dan diam. Gara-gara cuman karena nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gimana rasanya pergumulanmu untuk bicara aja susah di Amerika? Tuh pertama kali waktu masuk di Los Angeles itu orang yang di imigrasi itu nanya gitu, saya itu kayak aduh ini maksudnya apa, jadi dia udah bengong sama saya, jadinya setelah sejam itu disuruh jalan aja gitu. Karena dia udah putus asa sama kamu. Putus asa karena nggak bisa ini. Karena itu tahun pertamanya George tidak langsung kuliah. Dia belajar bahasa Inggris dulu di sekolah bahasa Inggris yang bernama English Language Service di Cleveland. Selama setahun itu dia ngebut belajar bahasa Inggris mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Dia melahap semua materi-materi bahasa Inggris. Hingga setelah waktu berlalu dia menjalani kuliah di Amerika itu, akhirnya George ini lulus pada tahun 2009. Setelah lulus, dia bekerja di perusahaan internasional yang bergerak di bidang migas sembari bantu-bantu di lembaga yang memberinya beasiswa, yaitu Freedom Institute tadi. Pada tahun 2015, George melanjutkan jenjang pendidikannya ke S2. Dia mengambil bidang teknik material di Universitas Birmingham, Inggris. Sungguh luar biasa ya perjalanan hidup dari George Septianusa ini. Ini sangat memotivasi kalau menurut gua. Jadi dari sini gua sadar bahwa ternyata uang dan fasilitas itu bukan segalanya. Akan tetapi keuletan dan tekad itu yang lebih penting. Dan setelah kita terus berusaha, Tuhan akan menunjukkan jalan buat kita. Anda luar biasa George, salut. Mungkin segitu dulu guys kisah untuk hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, thank you, and see you.